Shalom adik-adik, selamat pagi. Sebentar kita akan mulai puji-pujian buat Tuhan. Tapi kok kayak ada yang kurang ya? Biasa kan Koko WL berdua, ini kok sendiri. Gohan, Gohan. Nah itu baru datang Kok Jadinya. Bertemu lagi kita. Maaf ya Koko telat nih. Iya kok gak apa-apa kok. Kita mau ngapain Bang Gohan? Mau jadi buat WL, buat The Hope pada pagi hari ini kok. Oh iya, sekarang kita WL ya. Sebelum kita muji nama Tuhan, kita mau doa dulu dong Bang. Iya berdoa bener kok. Iya Bang Gohan deh doa. Tuhan terima kasih telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk memulai ibadah kami pada The Hope ini ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami akan mulai ibadah ini, berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami hidup, haleluya, amin. Amin. Tadi kamu denger nggak Koko panggil? Dengar kok, Gohan gitu kata Koko. Iya bener. Coba ada apa? Tahu nggak? Gak tahu kok ada apa sih kok. Nah, karena sekarang pagi hari ini kita akan muji nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Yuk adik-adik, kita muji nama Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay. Udah capek belum Bang Gohan? Udah capek belum? Belum sih kok. Belum ya. Belum kerasa Nah, gitu, tapi Bapak. sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, bener nggak? Bener kok. Sebentar kita tadi udah memuji Tuhan, kita sekarang akan menyembah nama Tuhan. Sebelum kita nanti mendengarkan sedikit dari firman-Nya. Tuhan yang selalu menjaga adik-adik, selalu melindungi adik-adik. Kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih.
besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sebentar, Papa Sedi akan berdoa untuk memulai sedikit dari firman Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita mau melipat tangan kita dan menutup mata setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, kami telah meninggikan nama-Mu Tuhan melalui pujian yang telah kami naikkan Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan setiap telinga kami Tuhan, hati kami untuk kami mendengarkan dengan baik firman yang akan dibagikan oleh guru-guru kami Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami taruh segala doa kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita telah memuji nama Tuhan, tadi juga kita telah meninggikan nama Tuhan melalui pujian yang telah kita nyanyikan. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Koko mau ada pengumuman. Tapi yang mau memberikan pengumuman Bang Gohan. Apa Bang pengumumannya? Nah adik-adik kan nanti sebentar lagi kan mau dengar sedikit dari firman Tuhan. Nah selesai dari firman Tuhan itu kan adik-adik nanti ada sedikit kuis, adik-adik boleh isi. Nah, ada nanti, apa Bang? Ada kuis? Kuis, nanti kuis itu bisa diisi buat nanti hadiahnya bisa jadi buat hadiah dari nilai kerajinan kita buat adik-adik. Oh gitu, jadi ada kuis tuh ya Bang Gohan ya. Nanti dari kuis itu kalau kita ngasih jawabannya, oh iya ngasih jawabannya ke siapa? Ke Ciseril, nanti WA-nya ditaruh di bawah sini adik-adik. Oh iya ke Ciseril, adik-adik perhatiin ya. Jadi nanti tugasnya dikumpulkannya ke Ciseril. Nanti akan ada nomor HP yang akan dikasih tahu. Nah lalu apalagi ya? Ya nanti setiap hari Minggu adik-adik juga jangan lupa selalu ada ibadah online The Hope. Ingetin teman-teman adik-adik yang mungkin belum ikut bisa ikut nanti. Jam berapa Bang Gohan? Jam 9 pagi. Nah jam 9 pagi di YouTube GBT Nazaret ya? Iya kok. Nah oke. Sekian pengumuman hari ini. Jadi sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik harus mendengarkan dengan baik ya. Oke, persiapkan telinga dan hati kalian. Bye-bye. Bye. Shalom adik-adik. Kita mau ngapain nih di sini Cici? Kita mau ngasih pengumuman. Oke, langsung aja Cia cepet ya. Oke. Jadi tanggal 15 November nanti adik-adik, mama papanya jangan lupa kita akan bagi tabungan. Ya benar. Nah pembagian tabungannya itu di gereja ya Ci pastinya ya. Iya Cici Sheryl. Nah ada dua opsi nih Ci. Untuk papa mamanya yang ke gereja boleh ambil tabungannya setelah ibadah raya umum. Itu. Nah atau untuk papa mamanya yang nggak ke gereja atau nggak ibadah boleh diambil pada jam 8 sampai jam 10 pagi Ci. Iya. Nanti kita akan bagikan di depan pastori Ci tentunya ya. Ya Cici. Oke, nah lanjut lagi. Nanti tanggal 12 Desember kita akan ada rayain ibadah Natal The Hope loh Ci. Wah. Tapi ibadah rayanya ibadah The Hope-nya online Ci. Betul. Ya. Jadi untuk adik-adik jangan lupa tanggal 12 Desember ada ibadah online Natal The Hope Ci. Tentunya ada santanya dong ya Ci. Pastinya Ya dong. kan? Walaupun Iya, Ci. online tetap lah kita Iya betul. tetap Menampilkan yang terbaik. Santa, ya, menampilkan yang terbaik. Betul. Nah, lanjut lagi. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih sama adik-adiknya nih. Untuk tanggal 13 Desember ada apa ya Citin? Ada apa itu Cici Sheryl? Ada pembagian Natal. Hadiah. Hadiah Natal. Wah. Ada hadiah Natal Ci. Nah, hadiah Natal itu nanti akan dibagikan di jam 10 Ci. Betul. Nah, tapi akan diadakan
nanti per kelas Ci. Langsung dibagi kelas ya, Ci ya? Dibagi kelas, kita nggak bergelombol lah Oke, gitu. Ci. Dan tentunya kita akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagus. Ya, cuci tangan, pakai sanitizer, dan nggak lupa satu lagi pakai masker. Ya, untuk adik-adik. Nah, selanjutnya untuk The Hope Kerawang nih, khusus untuk The Hope Kerawang, pembagian hadiah Natalnya akan kita umumkan nanti lagi Ci. Selanjutnya akan ya. diumumin lebih jelas ya. Ya, lebih jelasnya. Nah, lanjut Cici Itin. Oke, Masuk ke poin. Cici mau ngasih pengumuman khususnya untuk mama-mama dan papanya yang di rumah. Cici mau ngasih pengumuman tentang The Hope telah membuka sumbangan Natal. Cara bagaimana ya cara memberikan sumbangan Natal ya kan nggak ibadah. Ada 3 pilihan adik-adik. Pilihan yang pertama, adik-adik atau para orang tua bisa memberikan sumbangan dengan cara mentransfer ke rekening Danamon atas nama Mesya Monica Sanjaya or Sheryl Magdalena. Nanti nomor rekeningnya bakal ada di bawah ini. Ada adik-adik atau para orang tua bisa mentransfer. Atau pilihan keduanya bisa melalui amplop sumbangan. Amplop sumbangannya yang bakal disiapin ada di dalam gereja. Jadi para orang tua yang pulang ibadah bisa langsung mengambil amplopnya. Atau pilihan yang ketiga, kalau misalnya para orang tua yang punya anaknya menabung di The Hope, bisa langsung sumbangannya dengan potongan tabungannya, saldo tabungannya bisa langsung dipotong untuk memberikan sumbangan. Tapi pertama harus memberi konfirmasi dulu ke Cici Mesya untuk tabungannya dipotong untuk sumbangan. Nah itu Kurang Cici lebihnya Sheryl. itu ya Cia. Ya, adik-adik dan para orang tua jangan lupa ya, tanggal 13 dibagikan hadiah Natal dan ditunggu kehadiran adik-adik di tanggal 13. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik, atau selamat siang, atau selamat sore. Walaupun adik-adik nggak nonton ibadah online ini secara tepat waktu, tetapi kita bisa nonton tetap ya. Nah, Kak Sardi buka dulu ya masker ini, karena kan nggak banyak orang. Nah adik-adik, tapi kalau lagi keluar rumah atau lagi mau jalan-jalan atau mau ke supermarket atau mau ke jajan kemanapun keluar rumah, harus tetap pakai masker ya, karena kita harus menjaga kesehatan kita dengan tetap memakai masker. Nah oke, hari ini Coach Sardi akan cerita dengan tema sesuatu yang hilang. Tapi sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, hari ini akan ada sedikit drama singkat. Aduh, aku seneng banget. Hari ini aku mau kumpul sama teman-teman aku. Soalnya uang yang aku kumpulin ini, dirham ini udah banyak banget nih kayaknya. Coba aku mau hitung ya. Aku inget sih kemarin ada 10. Coba kita hitung ya, harusnya sih ada 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, kok hilang 1? Di mana uang aku? Dirham aku kok hilang? Harusnya ada 10. Uang ini mau aku pakai buat main sama teman-teman aku, tapi kok nggak ada ya? Di mana ya? Yah, hilang. Cari deh. Di mana ya? Coba aku mau nyalain senter deh. Gak kelihatan. Di mana ya? Kok nggak ada? Di sini nggak ada. Di kantong aku juga nggak ada. Di mana ya? Duh, uangnya kemana? Coba deh aku cari. Nah, itu dia. Akhirnya ketemu. Akhirnya sekarang aku punya 10 dirham. Uang ini mau aku pakai buat kumpul sama teman-teman aku. Sekarang aku mau panggil teman-teman aku. Nah, adik-adik sudah tadi ngelihat drama singkatnya kan? Jadi ceritanya ada seorang wanita yang mencari uangnya yang hilang.
Nah, drama tadi itu berdasarkan cerita dari firman Tuhan. Ada di kitab mana sih? Oke, sekarang buka Alkitabnya. Adik-adik harus cari Alkitabnya terlebih dahulu dan kita sama-sama baca dari firman Tuhan. Oke ya, ayo cari Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab kita. Dari kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Oke ya, Lukas pasal 15 ayat ke-8 sampai ke-10. Adik-adik semua harus baca, walaupun nanti akan dibacakan sama Kosardi, tapi adik-adik juga harus memperhatikan dan membaca dari kitab ini. Nah, judulnya dari Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10 yaitu perumpamaan tentang dirham yang hilang. Oke ya, jadi kita akan baca sama-sama. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengar dari cerita yang ada di dalam Alkitab, seperti drama tadi, ada seorang wanita yang mempunyai 10 uang dirham. Nah, dirham itu apa? Jadi dirham itu adalah salah satu mata uang yang digunakan saat itu di bangsa Israel. Sekali lagi ya, jadi dirham itu adalah mata uang yang digunakan saat itu di bangsa Israel. Nah, ceritanya wanita itu punya 10 uang dirham. Wah, banyak ya. Tetapi ternyata dia kehilangan satu. Nah, apakah wanita itu diam saja? Oh tidak, wanita itu ternyata mencari dirhamnya sampai ketemu. Nah, ketika ketemu, wanita itu senang, bahagia sampai dia akan memanggil sahabat-sahabat dan memanggil orang lain untuk berpesta dengannya. Karena kenapa? Uang dirhamnya ketemu, walaupun wanita itu punya 9, kehilangan 1, tetapi ketika ketemu 1 jadi 10 lagi, sehingga wanita itu bahagia kembali. Nah, cerita ini menggambarkan begini. Dirham itu kan uang. Nah, uang itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, kalau adik-adik punya sesuatu yang berharga seperti uang atau barang, adik-adik pasti akan menjaga uang tersebut kan? Nah, sama seperti wanita ini menganggap dirhamnya itu berharga. Jadi kalau hilang, dia cari sampai ketemu. Nah, ayat ini atau cerita yang tadi kita baca menggambarkan begini. Kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Jadi semisalnya kalau ada manusia yang ciptaan Tuhan itu hilang karena berdosa atau karena melakukan kesalahan atau karena manusia itu lari daripada Tuhan, maka Tuhan akan cari dan Tuhan akan selamatkan. Nah, itu artinya. Lalu apa yang bisa kita pelajarin? Ada 2 poin. Perhatikan ya, kitab tadi, cerita tadi diambil dari mana, dan 2 poin ini akan jadi soal kuisnya. Adik-adik jadi harus catat nih ya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari cerita yang akan Kosardi tadi bawakan? Oke, yang pertama, hidup manusia berharga. Oke, catat ya. Apa? Hidup manusia berharga. Nah, tadi kan ceritanya si wanita itu punya uang dirham, hilang 1 walaupun punya 9, tetapi dia tetap cari. Karena kenapa? Karena bagi wanita tadi uang dirhamnya itu berharga. Nah, kalau berharga hilang harus dicari. Nah, Koko mau tanya sekarang,
Kalian adik-adik punya sesuatu barang yang berharga nggak? Pasti punya dong, banyak dong. Nah, kenapa berharga? Mungkin karena dikasih sama orang tua, karena barang itu tidak bisa dibeli di mana-mana, maksudnya susah dicarinya gitu ya. Atau barang itu warisan dari mungkin engkong atau dari nenek kita, karena diturunkan jadi berharga. Nah, adik-adik pasti punya, Koserdi juga punya. Ada 2 barang berharga yang menurut Koserdi itu paling berharga. Nah, yang pertama ini Koserdi punya hoodie ya. Punya hoodie. Hoodie ini seperti jaket ya. Jaket. Nah, kenapa Koserdi menganggap hoodie ini berharga? Padahal kan Koserdi bisa beli dong hoodie atau jaket ini di mall, di toko baju. Kan banyak hoodie mah gitu. Nah, kenapa ini Koserdi anggap berharga? Karena waktu itu Koserdi beli hoodie ini bukan di Indonesia, tapi pada waktu Koserdi lagi pergi ke Australia, ke negara Sydney. Nah, Koserdi lihat hoodie ini karena pada waktu itu dijual acara gereja. Jadi hoodie ini tidak dijual di mall, hoodie ini tidak jual di toko-toko. Jadi hoodie ini bahasa Inggrisnya limited edition. Jadi tidak banyak dijual. Nah, jadi karena tidak banyak dijual kan ini tidak banyak orang punya. Jadi Koserdi anggap hoodie ini berharga. Tidak bisa dibeli. Kalau ada yang mau beli ya pikir-pikir dulu gitu. Oke, yang kedua, Koserdi punya barang yang kedua yang berharga apa ya? Nah, ini dia. Dreng deng. Wah, ada kotak. Apa isi kotaknya? Mau tahu? Nih, kita buka ya. Ternyata isi kotak ini adalah sepatu. Wow, sepatu. Adik-adik punya sepatu? Punya ya. Tapi kok Koserdi anggap sepatu ini berharga? Jadi ada ceritanya begini. Pada waktu itu 2 tahun lalu Koserdi ulang tahun. Nah, pas ulang tahun ditanya sama koko-koko sama cici-cicinya dari Joygen, kalau ulang tahun Koserdi mau apa? Koserdi bilang mau sepatu. Akhirnya Koserdi dikasih sepatu ini. Wah, Koserdi anggap sepatu ini adalah sepatu yang berharga, bukan karena nilainya yang mahal, tetapi karena ini pemberian dari orang lain, orang-orang yang mengasihi Koserdi. Jadi aku anggap ini sepatu yang berharga, nilainya besar dibandingkan uang. Nah, jadi adik-adik seperti itu contohnya. Sesuatu yang berharga seperti sepatu, seperti hoodie ini, Koserdi pasti akan jaga sesuatu yang berharga. Nah, adik-adik, kalau sesuatu yang berharga harus kita jaga. Apa yang berharga dari diri kita? Iya, hidup kita itu berharga loh. Ya, kalau kita punya hidung, punya mata, punya telinga, semua kita bisa sehat, kita masih bisa sekolah walaupun online, kita masih punya orang tua, semua sehat-sehat. Jadi kita bersyukur kalau hidup yang diciptakan Tuhan buat kita semua adalah hidup yang berharga. Kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 43, Yesaya pasal 43 ayat 4 bagian A. Ya, Koserdi akan bacakan Yesaya pasal 43 ayat 4 bagian A. Ayat ini berbunyi seperti ini ya. Udah buka belum Alkitabnya? Oke ya, Koserdi bacakan. Yesaya pasal 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, ayat ini bilang kalau Allah Tuhan kita itu menganggap diri kita berharga, mulia. Karena kita berharga, karena kita mulia, maka Allah mengasihi hidup kita. Nah, walaupun kita sebagai manusia pernah berdosa, tetapi Allah mengasihi kita, makanya Allah mencari kita. Allah
menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Sebentar lagi kan kita memperingati hari Natal. Hari Natal kan berarti turunnya Yesus, lahirnya Yesus bagi hidup kita. Nah, jadi Allah itu mengasihi kita. Allah itu ingin kita diselamatkan. Karena kenapa? Karena hidup Koserdi, hidup adik-adik itu berharga. Oke ya, jadi yang pertama, hidup manusia berharga. Yang kedua, dicatat karena ini keluar di kuisnya. Allah mencari yang hilang. Sekali lagi, Allah mencari yang hilang. Nah, mungkin dalam hidup kita bisa terhilang. Apa sih maksudnya? Nah, tadi seperti uang. Uang tadi kan bisa hilang. Nah, karena uang tadi bisa hilang, manusia pun bisa hilang. Maksudnya gimana ya? Nyumput atau gimana kok? Bukan, maksud terhilang di sini bahwa manusia bisa berdosa. Manusia bisa melakukan kesalahan yang mengakibatkan dosa itu kita jauh dari Allah. Nah, makanya karena kita jauh dari Allah, Allah itu mencari manusia. Allah turun ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Nah, karena kenapa tadi? Allah itu menganggap manusia berharga. Karena berharga, maka Allah mengasihi. Nah, ini ayat yang terakhir ya. Kita buka Yehezkiel pasal yang ke-34. Yehezkiel pasal ke-34 ayat yang ke-16. Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, ayat ini bilang sebegitu besar Allah mengasihi manusia. Maka katanya yang hilang itu dicari, yang tersesat dibawa pulang, yang luka dibalut, yang sakit dikuatkan. Bahkan yang sehat, manusia yang sehat Allah lindungi. Nah, coba adik-adik, gimana tidak bahwa manusia, Koserdi, adik-adik semua berharga di mata Allah. Makanya Allah akan selalu mencari yang hilang. Nah, kita yang sehat, yang gak hilang, jangan sampai hilang. Oleh karena itu adik-adik harus tetap dekat dengan Tuhan supaya kita tidak hilang. Nah, makanya adik-adik harus rajin beribadah setiap minggu. Ya, oke. Jadi sekian cerita dari Koserdi hari ini. Sekali lagi Koko mau tanya, siapa di sini yang yakin hidupnya berharga? Coba angkat tangannya. Ya, oke. Coba angkat tangannya siapa yang berharga? Nah, kalau adik-adik berharga, maka adik-adik jangan sia-siakan hidup kita. Jadi anak yang baik, jadi anak yang taat sama Tuhan, anak yang taat sama orang tua, anak yang harus berhasil untuk masa depan kita. Oke ya, yuk kita doa bersama-sama. Kita akan tutup mata kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah boleh bersama-sama beribadah. Kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengajarkan untuk kami boleh tetap dengan Tuhan karena hidup kami berharga. Kami tidak boleh hilang karena kami percaya Tuhan sudah menjadikan hidup kami berharga. Tuhan mengasihi kami semua, Tuhan menyayangi kami semua sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu kami ingin membalas kebaikan Tuhan dengan hidup taat dan baik. Dan biarlah Tuhan selalu menjaga kami
Tuhan akan selalu menolong kami, dan Tuhan akan selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati papa mama kami, Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan juga memberkati guru-guru kami di sekolah, Tuhan memberkati teman-teman kami, dan Tuhan memberkati kami semua supaya kami bisa hidup dengan baik di hari-hari ke depan. Kami mengucap syukur, menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain waktu.